Halo semuanya, selamat datang di channel Tommy Zakaria. Ya, di video ini saya masih mau kasih tahu kepada kalian sakit gagal ginjal di usia muda. Nah, kalau kalian sakit gagal ginjal di usia muda, kalian putus asa, kalian down, kalian sedih, boleh aja, tapi hanya sebentar aja sih. Jangan terlalu lama-lama. Kenapa? Karena kesembuhan kita itu harus diperjuangkan. Jadi untuk kalian yang sakit gagal ginjal di usia muda, ayo kalian harus perjuangkan kesembuhan kalian. Kalian harus semangat lagi. Jangan sampai kalian putus asa, kalian ngedrop lagi nanti. Kalau kalian putus asa, kalian bisa ngedrop. Makanya itu saya saranin untuk semangat memperjuangkan kesembuhan kalian. Sebelum kalian menonton video ini, mohon kiranya untuk mendukung video saya dengan subscribe, like, share, and comment. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan like video ini. Sakit gagal ginjal di usia muda memang membuat kita pasti sedih. Apalagi kalau kita itu emang masih muda dan kita masih bisa berproduktif. Udah kena sakit gagal ginjal, udah lagi harus mikirin biaya untuk berobat. Apalagi kita gimana caranya untuk sembuh. Kapan kita bisa sembuh? Apakah kita bisa sembuh? Nah, kalian gak usah takut, kalian gak usah sedih yang kena penyakit gagal ginjal, apalagi di usia muda. Kalian harus semangat, kalian harus perjuangkan kesembuhan kalian. Ya mungkin kata banyak orang sih sakit gagal ginjal itu gak bisa sembuh atau cuci darahnya seumur hidup. Tapi kita harus yakin kepada diri kita kalau kita bisa sembuh. Kalau kita harus memperjuangkan kesembuhan kita. Maka dari itu, di sini saya selalu memberi semangat, selalu memberi motivasi untuk kalian yang sakit gagal ginjal, terutama sakit gagal ginjal di usia muda. Kalian harus berjuang untuk kesembuhan kalian. Nah, saya akan membahas sedikit lagi nih masalah sakit gagal ginjal di usia muda. Tentunya sakit gagal ginjal itu awalnya gimana sih? Jadi saya pernah membuat video awal saya sakit gagal ginjal. Kalau kalian mau ngeliat, kalian bisa melihat di pojok kanan atas. Nah, saya akan ngebahas sedikit lagi masalah awal sakit gagal ginjal. Jadi waktu awal saya sakit gagal ginjal, waktu itu saya sempat pusing-pusing, masuk angin, udah gitu juga gak enak badan, mual, muntah-muntah, tidur gak bisa, nyesek juga, berat badan makin naik, nafsu makan juga berkurang. Ya akhirnya saya pergi ke dokter kan. Nah setelah saya pergi ke dokter, dicek segala macem, cek lab dan USG, pokoknya dicek lah segala macem. Akhirnya saya divonis gagal ginjal. Setelah itu saya disarankan untuk cuci darah. Di saat itu juga saya langsung cuci darah. Cuci darahnya itu waktu itu di rumah sakit hemodialisa. Kalau sekarang saya cuci darah di rumah CAPD. Saya cuci darah di rumah sakit selama 6 tahun. Lalu saya pindah ke CAPD karena waktu itu memang sudah tidak memungkinkan untuk cuci darah karena jantung saya sudah membesar dan saya harus CAPD. Itu disarankan oleh dokter ginjal. Jadi sampai saat ini saya cuci darah di rumah atau CAPD sudah 2 tahun berjalan. Jadi waktu awal saya divonis gagal ginjal, saya mungkin sama seperti kebanyakan orang. Kalau saya tuh sedih, pasti putus asa. Kenapa saya di usia muda kena sakit gagal ginjal, dan saya juga sudah berhenti beraktivitas total saat itu juga.
Lalu saya berpikir untuk gimana caranya untuk memperjuangkan kesembuhan saya. Walaupun emang sih kebanyakan orang bilang kalau sakit gagal ginjal itu susah sembuh atau tidak bisa sembuh, cuci darah seumur hidup. Ya, saya tetap yakin sama diri saya. Sampai saat ini pun saya tetap yakin sama diri saya masih bisa sembuh. Oleh karena itu, saya masih bisa bertahan sampai saat ini, alhamdulillah. Dan saya masih memperjuangkan kesembuhan saya. Ya, walaupun sekarang masih cuci darah, ya saya tetap jalanin dengan ikhlas, dengan sabar, ya berdoa juga untuk memperjuangkan kesembuhan saya. Jadi untuk kalian yang sakit gagal ginjal, apalagi sakit gagal ginjal di usia muda, ayo perjuangkan kesembuhan kalian. Semangat. Saya dari sini memotivasi kalian agar kalian semangat, kalian perjuangkan kesembuhan kalian. Kalian terus berdoa, kalian berusaha agar kalian bisa sembuh. Mari kita sama-sama berjuang. Jadi sampai saat ini saya masih cuci darah di rumah atau cuci perut atau CAPD. CAPD itu jadi saya melakukannya sendiri di rumah tanpa ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit mungkin ngambil cairan aja. Kalau cuci darah di rumah sakit kan seminggu 2 kali. Kalau saya cuci darah setiap hari 4 kali. Tapi dengan begitu badan saya mungkin lebih enak dibanding cuci darah di rumah sakit. Mungkin setiap pasien beda-beda kondisinya. Tapi kalau menurut saya yang sudah saya jalani, cuci darah di rumah itu lebih enak. CAPD itu lebih enak dibanding hemodialisa. Tapi itu tergantung pasiennya sendiri. Ada yang bilang HD itu lebih enak, ada yang bilang CAPD itu lebih enak. Kalau menurut saya, dari pengalaman saya, CAPD itu lebih enak. Oke, mungkin sekian aja video dari saya. Dan untuk kalian yang masih terus uji darah, masih terus CAPD, ayo tetap semangat, perjuangan kesembuhan kita. Jangan lupa terus berdoa dan berusaha. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.